بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab tafsir. Kita masih berada di dalam tafsir surah Al-Fatihah. Dan kita berhenti pada ayat apa kita berhenti? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ketika kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu kemudian Allah sebutkan pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Kemudian disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalan yang telah Allah berikan nikmat yang mereka berada di jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi. Minan nabiyyin, jalan yang ditempuh oleh para nabi. Seluruh jalan para nabi adalah jalan yang lurus. Seluruh jalan para nabi, seluruh ajakan para nabi dan para rasul adalah jalan yang lurus. Dan nabi dan rasul yang terakhir adalah nabi kita dan rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti jalannya Rasulullah adalah jalan yang lurus. Jalan siapa lagi yang lurus yang Allah mengatakan mereka berada di jalan yang lurus? Was-siddiqin wasyuhada. Was-siddiqin
tidak lain adalah golongan para sahabat. Laqab siddiqin itu golongan para sahabat. Wasyuhada, mereka para sahabat. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Orang-orang saleh pasti para sahabat adalah orang-orang saleh. Dan orang-orang saleh yang di sini selain para sahabat juga bisa termasuk golongan orang-orang saleh selain dari kalangan para sahabat. Namun dengan catatan seseorang itu bisa digolongkan menjadi orang saleh jika dia mengikuti Nabi dan para sahabat. Jadi kesolehan seseorang itu berdasarkan bagaimana amalannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya. Namun amalan dan akhlak dan adabnya sesuai dengan petunjuk Nabi. Kalau manusia mengira dia itu memiliki akhlak, memiliki adab orang tersebut, namun adab yang dia lakukan, yang dia miliki, jika ditimbang dengan syariat, sebenarnya dia tidak beradab. Maka yang dianggap ucapan manusia, prasangka manusia, atau dengan syariat, maka kita harus mengatakan dengan syariat. Kalau seseorang itu berjalan sesuai dengan petunjuk Nabi, maka dia akan beradab. Maka dia akan menjadi orang-orang saleh. Mereka lah yang disebutkan oleh Allah yang mendapatkan nikmat hidayah jalan yang lurus. Mereka lah dari golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, wassalihin. Mereka adalah jalan yang telah Allah berikan nikmat hidayah, yang mereka berada di atas jalan yang lurus. Kalau sudah jelas jalan mereka adalah jalan yang lurus, tinggal kita. Kalau ingin kita berada di jalan yang lurus, silakan ikuti yang sudah jelas. Jalannya lurus, dan itu rekomendasi dari Allah langsung, pemilik surga dan neraka. Jadi bukan orang lain mengatakan. Berarti orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat, itulah jalan yang menempuh jalan yang lurus. Selain dari jalan para sahabat, tak ada jalan lagi. Maka ini menguatkan kepada kita agar terus kita berjalan mengikuti Nabi dan para sahabat. Kemudian kita cukupkan ya di situ. Nanti tak habis-habis kita ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini ada dua golongan. Yang pertama, kita meminta kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus. Jalan siapa yang lurus sudah kita sampaikan. Kemudian kita juga meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari jalannya ghairil maghdub, bukan jalannya yang dibenci, waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat.
Berarti ada dua jalan yang kita berlindung. Pertama jalan yang dibenci, yang kedua jalan yang sesat. Yang kita minta kepada Allah jalan yang lurus, ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dibenci, waladhdallin, dan juga tidak orang yang sesat. Makanya kata para ulama, faidah di antara faidah lam walad, ada lamnya di situ enggak? Ghairil maghdub walad, di situ waw dan lam. Ini menunjukkan terpisah. Kalau dibuang lamnya berarti atop, berarti di situ jalan yang dibenci dan sesat satu. Namun dibuang ada di situ lam berarti berbeda antara jalan yang dibenci dan jalan yang sesat. Walaupun jumlahnya tetap dua, tapi jalannya berbeda. Yang pertama kita dijauhkan dari jalan yang dibenci, yang kedua juga kita dijauhkan oleh Allah dari jalan orang-orang sesat. Siapa jalan yang dibenci? Yang dimaksud dengan al-maghdub di sini, para ulama tafsir menjelaskan al-maghdub di sini adalah humul yahud. Di dalam tafsir Al-Baghawi mengatakan qila al-maghdub alaihim humul yahud. Yang dimaksud jalannya orang-orang yang dibenci oleh Allah adalah mereka orang-orang Yahudi. Waladhdallin waddallun humun nasara. Kemudian maksud jalannya orang-orang yang sesat adalah mereka orang-orang Nasara. Jelas ini jemaah? Jadi yang dimaksud dengan ghairil maghdub, al-maghdub yang dibenci adalah orang Yahudi. Waladhdallin, dan orang-orang yang sesat. Jalan orang sesat di sini adalah maksudnya orang-orang Nasara. Alhamdulillah Ustaz, ana enggak kena. Naam. Alhamdulillah kita tidak beragamakan Yahudi dan kita tidak beragamakan Nasrani. Kita beragamakan Islam yang merupakan nikmat Allah. Namun jangan berhenti di situ. Kita lihat apa alasan orang Yahudi itu dibenci. Jangan sampai kita tidak beragamakan Yahudi tapi wataknya Yahudi. Kita memang tidak beragamakan Yahudi, tapi cara kita beragama Yahudi. Sifat kita beragama bagaimana orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dibenci oleh Allah? Mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ini penyebab orang Yahudi itu dibenci. Ini penyebab orang-orang Yahudi itu dibenci. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Maidah, "Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi
wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir. Mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dibenci oleh Allah, kebencian Allah atas mereka, dan Allah menjadikan di antara mereka kera-kera. Berarti siapa itu? Orang-orang Yahudi. Maka jangan sampai kita memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik, akan tetapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Sangat kebencian, marah besar kalian mengatakan tapi kalian tidak melakukannya. Ancaman besar jemaah. Subhanallah, disebutkan di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuja'u birrajul yaumal qiyamah fayulqa fin nar. Ada seseorang yang didatangkan di hari kiamat, kemudian orang itu dilemparkan ke neraka. Seseorang ini jemaah umum. Ada seseorang rajul. Ada seseorang. Orang siapa itu? Umum. Terkadang bisa saja orang itu yang senantiasa memberikan ceramah. Terkadang orang itu bisa saja adalah orang yang senantiasa memberikan nasihat, namun melupakan dirinya sendiri. Terkadang orang itu adalah, bisa saja orang tersebut adalah orang yang pendakwah, mendakwahi manusia, mengajak kepada Allah, namun melupakan dirinya sendiri. Fayulqa finnar, dilemparkan ke neraka. Fatandaliqu aqtabuhu finnar, dia dilemparkan ke neraka dalam keadaan usus-ususnya terburai. Usus-ususnya terburai. Fayaduru kama yadurul himar birahahu. Di dalam neraka itu, dalam kondisi ususnya terburai, lalu dia berkeliling, berlari dan berkeliling. Seperti keledai mengelilingi penggilingannya. Berkeliling, berputar-putar. Di mana? Di dalam neraka. Dalam keadaan usus-ususnya terburai.
fayajtami'u ahlun nari alaih, kemudian penduduk neraka mengenalnya, lalu mereka datang kepadanya, berkumpul di sisinya. Penduduk neraka itu mengatakan, ta'muruna bil ma'ruf. Penduduk neraka itu mengatakan, fayaqulun ay fulan. Penduduk neraka itu mengatakan, engkau si fulan, engkau si fulan, bukankah engkau si fulan? Ma sya'nuka, alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Engkau si fulan, bukankah dahulu di dunia engkau menyuruh kami untuk berbuat baik? Apa menyebabkan engkau seperti ini kondisinya? Bukankah engkau dahulu penasehat? Bukankah engkau dahulu pendakwah? Bukankah engkau dahulu pengajar agama sehingga kami mengenal agama? Berarti penduduk neraka ini mengenalnya. Padahal orang tersebut adalah orang yang mengajak manusia untuk berbuat baik. Wa tanha 'anil munkar, dan mencegah manusia untuk berbuat mungkar. Qala, lalu orang itu mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih. Iya, dahulu saya mengajak kalian untuk berbuat baik, namun aku tidak berbuat baik. Dahulu aku mengatakan kepada kalian untuk takut kepada Allah, namun aku tidak takut kepada Allah. Dahulu aku katakan kepada kalian untuk cinta kepada Allah, namun aku tidak mencintai Allah. Bahkan yang lebih parah, wa anhaakum 'anil munkar wa atih. Yang lebih parah, aku dahulu mencegah kalian, mengatakan jangan berbuat mungkar, jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Tapi aku melakukan maksiat itu. Dahulu ku berikan nasihat kepada kalian, jangan jaga mata kalian dari memandang hal-hal yang dosa, dari melihat maksiat, namun aku melakukannya. Wallahi jemaah, jangan katakan seorang ustadz itu enak. Jangan katakan seorang pendakwah itu enak. Lihat ini ancamannya jemaah. Terkadang mereka lebih dicampakkan ke neraka daripada orang-orang yang lain. Ini berat. Demi Allah, kalau bukan karena kewajiban untuk mengajarkan ilmu, kami pribadi tidak akan mau berduduk di tempat ini. Ini berat.
Terkadang kita mendapatkan orang-orang seperti ini terlalu bermudahan. Dia hanya bisa menasihati orang lain, namun dia tidak melakukannya. Dia hanya bisa mendakwahi orang lain, ayo ke sunnah, ayo mengamalkan sunnah, namun dia melupakan sunnah itu. Mengajak orang untuk mendekatkan dirinya kepada Al-Quran, namun dia jauh dari Al-Quran. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah orang yang mengetahui, apalagi dia mendakwahi. Sebatas pengetahuan saja dia berilmu namun tidak mengamalkannya, itu diancam. Apalah lagi kalau dia bahkan mendakwahkan apa yang dia ketahui. Makanya jemaah, ancaman atau siksaan yang lebih berat orang yang mengetahui namun melakukannya. Dia tahu itu dosa, dia tahu itu maksiat, dia tahu itu larangan, namun dilakukannya. Dia ini lebih parah, lebih besar azabnya, lebih pedih siksaannya daripada orang yang terjerumus ke dalam dosa dan dia tidak tahu itu dosa. Jadi dia tahu itu dosa, terjerumus ke dalam maksiat, dia tidak tahu itu maksiat. Tetap dia diazab, disiksa. Dia disiksa karena ketidaktahuan dia. Sedangkan orang yang mengetahui namun tetap melakukannya 2 kali lipat, berlipat-lipat. Suami yang sudah tahu kewajibannya kepada istrinya namun dia tidak tunaikan. Istri yang sudah tahu, yang sudah mengaji namun tidak melakukan kewajiban dia sebagai istri, maka akan berlipat-lipat seperti ini. Dosanya akan berlipat-lipat, siksaannya akan berlipat-lipat. Kenapa? Sudah tahu. Orang yang sudah mengaji namun melanggar peraturan-peraturan Allah, dan itu bahkan sampai pada level menikmati, merasakan dengan nikmat larangan-larangan Allah padahal dia sudah mengaji, azab Allah lebih pedih kepadanya, siksaan Allah lebih pedih kepadanya, murka Allah lebih marah kepadanya, benci Allah lebih benci kepadanya, karena dia sudah tahu. Maka ahibati fillah, jangan pengetahuan itu hanya sebatas di kepala kita, tapi ketika itu perintah, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan ketika itu larangan, kita benar-benar semaksimal mungkin untuk menghindarkan larangan itu. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma zalamnahum." Kami tidak menzalimi mereka. Tapi mereka sendirilah menzalimi diri mereka sendiri. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tak akan pernah itu terjadi. Tapi sebenarnya hamba itu yang menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian Allah mengatakan waladhdallin, orang-orang yang sesat adalah mereka orang-orang yang beramal tanpa ilmu.
Orang-orang Nasara melakukan ritual agama tanpa ilmu. Ini juga memiliki ancaman. Makanya keliru orang mengatakan, sudahlah, lebih dahsyat azabnya orang yang mengetahui namun terjatuh. Kalau begitu udahlah, enggak usah belajar, supaya jangan banyak, supaya jangan termasuk mendapatkan azab dahsyat itu. Kita katakan mendapatkan azab juga. Dia melakukan apa saja yang dia anggap sebagai agama, dan dia tidak mengetahui itu bagian dari, dia tidak mengetahui, dia hanya melakukan saja atau mengikuti orang lain saja. Maka ini tidak boleh. Jadi jamaah kita pertengahan, kita tetap belajar. Setelah kita belajar lalu kita mengetahui, kemudian mengamalkannya. Inilah orang-orang yang selamat. Inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itulah orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.